A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allahu ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Amma ba'du. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, tema ceramah kita hari ini adalah menyadari hakikat harta dan mengelolanya dengan baik. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, Allah adalah zat yang paling berkuasa atas segala apa yang terjadi di muka bumi ini, termasuk berkuasa atas kehidupan kita. Dialah yang telah menganugerahi kita nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Menjadi keniscayaan bagi kita untuk bersyukur atas nikmat ini dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur ini perlu kita wujudkan dengan senantiasa menguatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa akan menjadi panduan bagi kita untuk menggunakan nikmat, rezeki, dan karunia Allah sesuai dengan ketentuannya, termasuk dalam menggunakan harta sebagai bagian dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita pahami bahwa dalam perspektif Islam, harta bukan semata-mata kekayaan, melainkan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola dengan baik, bijak, penuh tanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan dunia dan akhirat. Harta adalah sarana ibadah, bukan tujuan akhir kehidupan. Sudah menjadi fitrah naluriah bahwa kita manusia pasti tertarik pada harta. Pasalnya, harta bisa memberikan kesenangan dan ingin dimiliki, baik dalam bentuk materinya maupun manfaatnya. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, Islam memberi perhatian yang cukup besar dalam hal harta. Hal ini ditujukan dengan Al-Quran yang menyebut kata al-mal atau harta sebanyak 86 kali. Dalam Islam kita diingatkan bahwa pada hakikatnya harta yang kita miliki bukanlah hak mutlak milik kita. Harta adalah bagian dari rizki yang telah ditakdirkan. Harta yang didapatkan bukanlah berasal dari diri kita. Harta yang kita miliki sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 20 yang artinya, kami telah menjadikan di sana sumber-sumber kehidupan untukmu dan menjadikan pula makhluk hidup yang bukan kamu pemberi rizkinya. Allah juga berfirman Al-Quran surah Asy-Syura ayat 27 yang artinya, seandainya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi.
Akan tetapi, dia menurunkan apa yang dia kendaki dengan ukuran tertentu. Sesungguhnya, dia maha teliti lagi maha melihat keadaan hamba-hambanya. Para ikhwan wa akhwat, rahimakumullah, Islam mengajarkan bahwa kepemilikan harta bersifat relatif. Pada hakikatnya, Allah adalah pemilik sejati segala sesuatu termasuk harta. Kita hanyalah pengelola yang harus bertanggung jawab dalam penggunaannya. Dalam Islam pun ditegaskan bahwa ada dua bentuk kepemilikan harta, yakni yang bersifat pribadi dan juga sosial. Artinya, harta pribadi tidak boleh mengabaikan hak orang lain, khususnya kaum duafa. Harta dalam Islam juga bukan sekedar alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga instrumen untuk menggapai ketenangan beribadah dan berkontribusi sosial. Harta juga adalah hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah kelak, tentang dari mana didapatkan dan untuk apa harta tersebut digunakan. Rasulullah bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. 1. Umurnya untuk apa ia habiskan. 2. Jasadnya untuk apa ia gunakan. 3. Ilmunya, apakah telah ia amalkan. 4. Hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmizi. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengatur harta sekaligus merencanakan penggunaannya. Perencanaan harta yang baik seperti menabung, berinvestasi, dan berinfak harus dilakukan dalam koridor syariah, yakni tanpa riba atau bunga, gharor atau bohong, ataupun masyir atau judi. Allah berfirman, orang-orang yang memakan berinteraksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Oleh karena itu, mari kita gunakan harta yang ada pada kita untuk dikembangkan dalam bentuk bisnis atau usaha yang halal seperti produktif, seperti investasi, pengembangan harta secara syariah. Harta kita juga harus dibelanjakan untuk kebutuhan dan amal saleh, serta didistribusikan melalui zakat, infak, dan sedekah. Para ikhwan wa akhwat, rahimakumullah, terkait dengan harta, Islam dengan tegas tidak mengukur kekayaan kita dari banyaknya harta benda, melainkan dari kekayaan jiwa atau ginan nafsi. Orang kaya sejati adalah mereka yang menggunakan hartanya untuk kemanfaatan umat, menyambung silaturahmi, dan memperjuangkan kesejahteraan bersama. Kekayaan yang diberkahi adalah yang membuat manfaat, bukan yang melalaikan dari tujuan akhir kehidupan. Sebagai penutup, kita mari renungkan dan ambil pelajaran dari pesan Rasulullah kepada salah satu sahabatnya, yakni Abu Dzar Al-Ghifari, sebagaimana termaktub dalam kitab Nasyahul Ibad karya Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani, yang artinya, wahai Abu Dzar, perbaikilah kapalmu karena laut itu dalam. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanannya jauh. Ringankan beban bawaan karena lereng bukit sulit dilalui. Dan ikhlaslah beramal karena Allah Maha Teliti. Pesan ini mengingatkan kepada kita untuk benar-benar mampu merencanakan berbagai hal, termasuk merencanakan pengelolaan harta, agar dapat memberi manfaat dan menjadikannya maslahat bagi diri orang lain. Harta harus mampu menjadi infrastruktur yang memudahkan kita beribadah dan menjadi bekal perjalanan mengarungi kehidupan ini. Semoga kita senantiasa diberkahi harta yang berkah dan mampu mengelola serta memanfaatkannya dengan baik untuk ibadah sesuai dengan ketentuannya. Amin. Baik, terima kasih. Syukron. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullah kan kasiran wa bil taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.